Ya. Prof, mohon izin Prof. Ini, ayo ada yang bertanya dulu nggak nih tentang jaksa nih? Aku mau tanya bang. Boleh, boleh, boleh. Iya, 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 iya. Gini, aku mau tanya nih dengan Prof ya. Gini Prof, seandainya di posisi Prio sekarang nih ya, besok kemungkinan bukan kemungkinan, besok Prio itu kan akan bersaksi. Lalu harapan saya tuh dia bisa menjelaskan dengan tegas dan jelas. Karena kemungkinan dia tidak bisa membuktikan, sulit buat dia untuk membuktikan apa yang menjadikan keterangannya apabila dia bertahan dengan keterangannya, Prof. Lalu, apabila hakim tidak yakin dengan keterangannya si Prio yang menyatakan bahwa Ririn tidak terlibat dan akhirnya dijatuhkan vonis di persidangan ini, kira-kira dasar apa yang digunakan hakim dengan kondisi yang sekarang ya? Dasar apa yang digunakan hakim untuk menentukan vonis di putusannya, Prof? Demikian, Prof. Wih, keren itu Prof. Pertanyaan luar biasa. Iya, Silakan Prof. malam Bang Dev. Mana aja, Bang Purnomo. Dev. Malam, malam, malam semuanya, Miss Haji. Oh, Siap Bang Dev. Malam Bang Dev. yo, malam, Bang Max. Dev. Iya. Tapi Bang, Mister Ji, Yap, ya Komal Prof. kita ini jujur aja, artinya banyak orang cerdas. Banyak orang cerdas itu bisa dilihat dari pertanyaan, pernyataan, maupun statement kan kelihatan ya. Iya, Bang Maksi memang hebat Prof. Ini contoh nih kayak apa namanya pertanyaannya Kak Jelita ya. Iya. Ini sebenarnya ini pertanyaan hukum tapi ditanya sama orang umum, orang Nah, awam ya. iya, ini luar biasa. Jadi kalau sekarang sih begini, kalau putusan itu sebenarnya dia pure, itu otoritatif dari hakim. Bahkan kalau misalkan putusan itu sudah sampai dijatuh pun, itu kan artinya dijatuhkan sekalipun, tetap masih ada perdebatan di sana, masih ada pro kontra. Hmm. Tapi karena hakim lah yang punya kewenangan untuk sampai pada keputusan. Nah, ketika dia putuskan berarti dia di situ mengadili tuh. Dia mengadili satu mengadili, yang kedua dia menetapkan. Jadi mungkin kalau ditanya per hari ini, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu karena saya kan nggak bisa mewakili hakim ya. Saya nggak bisa mewakili hakim juga. Cuman kalau saya ditanya, kira-kira ini kalau kita dasarkan pada alat bukti yang ada nih, alat bukti ini sebenarnya cukup cukup signifikan nggak untuk kemudian apa namanya membuktikan dakwaan. Saya secara pribadi terus terang, menurut saya sih artinya ada dua hal. Pertama cara memperoleh alat buktinya. Yang kedua itu alat bukti ini sendiri sebenarnya nggak cukup cukup signifikan. Ah, Bahkan memang apa ya lemah alat bukti ini untuk kemudian apa namanya bisa untuk meyakinkan saya, bukan bukan meyakinkan hakim lah ya, bukan meyakinkan hakim, kalau hakim beda lagi lah Oke, itu sih. meyakinkan Prof. Emran. Kalau saya secara pribadi mungkin kalau nanti Bang Dev atau Bang Her, Bang Bex ya beda lagi kan, beda Hmm. lagi. Cuman kalau misalkan berdasarkan apa yang kita diskusikan di sini terus yang apa namanya didasarkan pada alat-alat bukti itu berarti memang alat bukti ini memang agak lemah. Kalau dalam konteks parameter pembuktian itu dia bersifat terter eviden, atau dia alat bukti yang lemah lah untuk kemudian menimbulkan keyakinan hakim untuk kemudian memutus perkara. Itu sih. Jelita, lanjut lagi Baik, Jelita. terima kasih. Nah sekarang Terima begini, kasih, Prof. ya sekarang saya tanya langsung Jelita. Sama. Jelita, kosongkan pikiran Anda dengan situasi seperti ini. Anda sebagai hakim, yakin nggak? Ini loh, sidik jarinya, ini loh, ininya. Tapi tidak pada perbuatannya. Jelita yakin nggak? Kalau saya sebagai hakim, jujur aja, cuman ya memang ini ya, kalau saya merasa tidak yakin, Pak. Hmm. Tidak yakin karena seperti yang dibilang bukti yang ada itu indirect, Hmm. gak ada bukti yang tidak terbantahkan. Walaupun sebetulnya menurut awam saya ada bukti yang tidak terbantahkan tapi tidak dimunculkan yang seharusnya bisa, mampu kalau mau Oh. itu dimunculkan yang tidak terbantahkan sehingga
hukuman dan dasar dari vonis dan hukumannya nanti untuk Ririn maupun Prio itu jelas dan tidak jadi pro kontra dan tidak jadi pertanyaan begitu. Wah, keren Tapi ya. kalau menurut insting saya atau keyakinan saya tidak yakin. Demikian, Mr. Z. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Tapi sayangnya Anda bukan hakim kan? Tapi memang keren, keren, keren. Iya. Sekarang saya tanya lagi nih, ada Bang Dev. Bang Dev, yakin apa enggak Bang Dev? Yakin bagaimana? Oh, yakin bahwa Ririn adalah pelakunya Ya, atau ada dua orang terdakwa ini, Bang Dev ini sebagai hakim akan menghukum orang ini atau gimana? kemungkinan ya karena gini ya. Satu hal saya nggak setuju kalau misalkan polisi itu melakukan kekerasan seperti itu untuk supaya dia mengakui bukan sesuatu yang dia lakukan gitu loh. Pada Ya, intinya kekerasan itu yang dia lakukan itu gimana ya, orang kalau misalkan sudah sekelasnya pembunuh ya, maksudnya kita masih asumsi juga kan ya, kita berhadapan dengan orang yang diduga melakukan pembunuhan yang kejam. Jadi dia nggak akan bisa mau buka mulut dengan cara diintimidasi dengan cara seperti itu. Mau nggak mau dia nggak akan kuat untuk bertahan. Dia akan harus buka mulut sejujurnya. hmm, Seperti itu. Kemungkinan seperti itu caranya. Nah, sekarang gini ya, seperti yang Prof bilang itu adalah bisa yang menjadi exit point itu adalah harus ada alibi karena secara alat bukti itu dengan CCTV itu cuma ada 2 orang yang ada di situ. Lah, terus ngapain dia di situ? Kalau dia nggak ngapa-ngapain, kenapa dia bisa eh, ada orang yang meninggal gitu kan? Kecuali ada orang lain. hmm, Disitulah exit pointnya dia untuk bisa keluar dari masalah itu. Nah, ini yang dia lagi tempuh dalam hal ini gitu loh. Jadi oke. kalau misalkan hakim bagaimana, ya tentunya dengan alat bukti yang menurut Prof itu kurang eh, sangat minim, tapi juga di lain pihak 2 orang ini harus memberikan alibi yang kuat gitu loh. Enggak alibi doang, tapi ada kesesuaian. Oke. Karena menurut Prio, dia kan bilang bahwa si siapa namanya tuh Ririn itu tidak ada di tempat, tapi bukan dia bilang bahwa Ririn bukan pembunuhnya. Hmm, Dia cuma bilang Prio nggak ada di situ. Ada kemungkinan Prio pun dia tidak melihat bagaimana pembunuhan itu terjadi. hmm, Jadi dia bilang dia nggak pada saat terjadi itu dia juga memang tidak melihat adanya Ririn. Kejadian itu dia nggak ngelihat ada Ririn di situ. hmm, Ada kemungkinan, tapi pada kenyataannya Ririn ada di situ. hmm. Jadi dia bilang, si Prio nggak ada di situ karena dia tidak melihat ada Prio di situ pada saat kejadian pembunuhan itu. Ya, iya, karena kesulitan ya, tidak ada saksi atau alat bukti langsung gitu ya. Ya, exit point-nya harus ada orang lain dan ini yang dia lagi tempuh. Hmm, Ya, oke. kemungkinan kalau jadi hakim saya akan bagaimana dia perkuat alibinya. Kalau dia nggak kuat alibinya, ya mau nggak mau harus diputuskan dia yang bersalah. Oh, gimana? Mau tidak mau harus bukan yang bersalah. Iya, kalau menurut saya. Yo. Ya, walaupun Berarti tapi itu sudah menjadi ada tanda mengarah ke sana bahwa tidak ada orang lain ada di situ gitu loh. Karena yang dia sebutkan orang lain itu Iya. nggak gitu. Nggak ada di alibinya gitu ya. Nggak jelas alibinya nggak Iya, kuat. iya. Oh, benar. Silakan Prof. berarti besok Bang Dev besok kita nggak jadi KGI kalau begitu. Sedikit Mr. Ji. Iya, Bang. Jadi sebenarnya
ini pertanyaan ini sudah saya simpan sejak lama, ya. Tapi Nah, karena menurut saya kayak sepertinya sih harus saya keluarkan juga nih. Jadi haruslah. ini Hmm. ya Hmm. ini artinya pertanyaan yang ganjal di hati saya, yang saya berharap besok mungkin bisa terungkap ya. Jadi kalau umpamanya kita menganggap mengikuti ya dari cerita yang ada Hmm. bahwa Prio ini terlibat ya dalam kejadian pembunuhan ini, tapi Ririn tidak tahu kan? Hmm. Nah, yang bisa jadi bisa nanti teman-teman coba kita apa namanya ini menganalisa kira-kira seperti apa nih. Nah, ketika eh, si Prio terlibat, tahu dia yang kita anggaplah cerita dia benar nih. Dia tahu di hadapan dia terjadi pembunuhan. Kemudian dia ikut membantu menguburkan. Nah, sejak saat dia tahu pembunuhan itu, nah sampai Ririn datang, kita anggap Ririn tidak tahu nih. Iya. Sampai Ririn bawa mobil ke hotel nginep, Ririn juga tidak tahu. Sampai dia pergi ke Jakarta, ke daerah lain, kita anggap Ririn tidak tahu. Nah, yang nanti yang menjadi pertanyaan di persidangan nanti, kapan tuh Ririn tahu bahwa telah terjadi pembunuhan dan Prio itu ternyata ikut serta menguburkan. Nah, ini yang Hmm. menjadi pertanyaan saya, kalau seandainya Ririn bersama Prio selalu bersama, yang menjadi pertanyaan besar saya, apakah Ririn tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya sampai mereka ditangkap, sampai di mes nelayan itu? Apakah Ririn Iya. tahunya kejadian yang sebenarnya itu setelah polisi melakukan penangkapan, baru dia tahu ternyata ada kejadian seperti itu? Nah, ini yang menurut saya menjadi Tanda tanya rahasia, itu. yang menurut saya si Prio akan menjawab di persidangan nanti itu. Hmm. Ya. Jangan-jangan begitu habis kejadian langsung dikasih tahu si Ririn. Ini kalau Makanya mengikuti, saya penasaran itu aja tuh, penasaran itu aja. ya mengikuti alur, kalau mengikuti alur itu ya kan habis kejadian, terus mereka selalu bersama itu. Kapan dia dikasih tahu itu Ririn itu? Masa nggak tahu terus? Padahal Ririn itu juga sudah tahu ada di media sosial kan misalnya ya kan? Apakah nggak dikonfirmasi kepada Prio? Nah, kapan dikonfirmasinya? Begitu ya menurut abang ya? Iya, ya ini ada Wong Koko nih. Memang seharusnya saya sama nih, pengennya seperti Wong Koko nih. Ririn sama Prio itu seharusnya dipisahkan. Saya sebenarnya setujunya begitu, tapi kan ya saya nggak tahu apa mereka ini satu sel apa gimana gimana. Kalau saya kepikiran Prio aja, saya khawatir Prio ini tidak leluasa dia memberikan keterangan, atau Hmm, umpamanya saya juga tidak begitu cukup yakin ya 100% kalau seandainya kebersamaan Prio sama si Ririn ini, kemudian kan harusnya Ririn kaget nih tiba-tiba dia ditangkap, ya, kemudian si Prio ini bercerita bahwa sebenarnya Ririn kejadiannya tuh begini-begini. Nah kan pasti Ririn kan kaget, pasti marah juga ibaratnya kan, loh selalu tahu ada kejadian begini kenapa nggak cerita gitu kan, ya, tiba-tiba ditangkap aja gitu. Nah ini disinilah saya pengen tahunya nanti kapan tuh Ririn tahu ternyata ada kejadian begini. ya. Kayaknya gongnya besok ya, ya Bang Irwanto ya. Besok lah kita lihat gongnya ini. Ah, oke, saya tanya dulu teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah saya juga pengen ngobrol nih sama teman-teman di bawah. Besok itu, besok itu ada sidang. Dan sidang itu sangat penting ya. Tadi sudah Bang Irwanto sudah jelaskan. Sidangnya sangat penting tuh besok nih. Mau saya live-kan atau tidak? Dah gitu aja. Mau saya live-kan atau tidak? Di tapping aja tapping. Saya pengen tahu nih ada animonya seperti apa. Kalau ada live mau, ya mau tidak mau saya harus ke pengadilan. Ya, saya izin pamit ya. Saya ya sama semuanya ya. Makasih semuanya. Oke, silakan di. Nah, salam Iya, makasih Bang Ya, salam ya, Heri. ya. hormat dan Oke, sehat ya. selalu Sama ya. semua. Makasih Salam Pak. hormat semuanya Pak. Prof. Ya, ya. Makasih Bang Irwanto. Salam hormat saya Bang Makasih Bang Irwanto. Her. Wih, Mau, Mr. Ji mau. coba dibaca siapa yang bilang mau. Baca kok malah di mute. Banyak itu Bapak. Banyak yang bilang mau Bapak.
Siapa coba? Namanya kan ada namanya. Cucu, ada cucu Nabi Adam, Alif Lam Mim. Aduh, namanya lucu-lucu. Ada Pipi apa? Collection, tuh. Ya, Mansur. oke lah kalau begitulah. Saya Banyak tuh. patuhi, saya ikuti aja. Saya ikutin. Karena saya juga ingin tahu teman-teman. Saya juga penasaran sama persis dengan teman-teman. Teman-teman juga ingin tahu kan bagaimana penegakan hukum, proses hukum, apalagi terkait dengan ini. Ini misteri menurut saya, misteri. Kenapa misteri? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Ada apa namanya pendapat yang berbeda, ya. Seperti saya, ya berbeda pandangan dengan Bang Masi itu nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak terus marah-marah, ya kan? Bang Masi, besok besok gimana Bang Masi? Kita live langsung nih. Justru Mr. G, aduh, tadi penjelasan Bang Dev tadi cukup menarik itu. Iya kan? Benar juga tadi bilang CCTV cuma 2 orang itu. Untuk sementara ini. Jadi Ya, nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Nah, ini menarik itu, Mr. G. Oke, Jadi, coba tanya sama Bang Dev, dasarnya apa kok hanya 2 orang itu di CCTV? Kan oke. belum diperlihatkan nih CCTV-nya. Lanjut Bang Dev. Monggo. Ya memang belum diperlihatkan, tapi dengan berita yang saat ini itu hanya ada 2. Yang kata Hmm, Pak Tony itu ada satu sosok lain yang di CCTV yang dikira itu siapa namanya tuh Joko ya, yang dianggap sama si hmm, ya kan, dianggap sama si itu. Nah, tapi itu bisa juga itu adalah foto jebakan. Bisa juga itu jebakan untuk mengetahui nih. Ya, ini foto siapa? Ini Joko. Loh, kan jebakan gitu loh. hmm. Ini foto saya bikin gitu loh. Berarti Ya, kan ini bohong gitu loh. Nah, itu makanya itu tidak masuk ke dalam bukti pengadilan. Itu tapi pengacara Tony menanyakan itu foto itu. Nah, kita nggak tahu itu foto benar asli apa enggak gitu loh. Kalau memang ada orang lain misalkan Joko yang ada di situ gitu loh. Tapi hmm, asumsi saat ini ya masih fiktif gitu loh. Joko ini masih belum jelas. iya. Ada, Kebenarannya. iya, iya. Ada cuman disebut-sebut nama doang ya, belum kelihatan orangnya ya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya, berarti belum salam. Pagi. Waalaikumsalam, Bang Koko, apa kabar? Alhamdulillah. Lanjut. Oke. Lanjut Bang Dev. Sudah itu aja. Oke, sudah itu aja. Ya oke Bang Maksi, permintaan sudah dilanjutkan sama Bang Koko. Jadi Bang Koko. Bang Dev, ya Bang Dev ini kalau yang beredar sekarang ini ya cuma 2 orang itu. Kalau 2 orang itu ya yakin, tinggal dibuktikan aja keterlibatannya. Begitu Bang Maksi, silakan. Betul sekali Mr. G. Hmm. Satu lagi Mr. G. Ini benar. Jadi apa ya kalau saya bilang Bang Dev punya imajinasi ya. Rata-rata kan pelaku Mr. G tahu juga lah. Iya. Rata-rata pelaku pasti dia menjauh. Lari menjauh. Ya kan? Tapi ini dia balik lagi. Tapi untuk pengakuan, kalau soal pengakuan pasti dia berusaha untuk menghindar. Mr. G. Nah, sekarang kita mau tanya ke Mr. G, berdasarkan pengalaman Mr. G, Ya. berdasarkan pelaku ada 100. Hmm. Kira-kira yang langsung gentleman mengaku kira-kira dari 100, kira-kira piro gitu, Mr. G. Demikian. Yang mengaku mungkin nggak mengaku ya kalau pelaku ya. Kalau yang saya alami ya, jarang itu pelaku mengakui datang ke kantor polisi, Pak saya pelakunya, itu jarang. Terus dikasih duduk pun masih belum mengaku. Tapi kalau sudah ada petunjuk-petunjuk, contoh nih, ada motor dicuri dari Bandung. Kita temukan motor di Majalengka. Di Majalengka kita tanya nih, ini motornya anu kan? Iya. Kamu beli dari mana? Urut nih ke belakang.
Oh iya, berarti dia pelakunya. Kalau sudah ada bukti itu enak sudah. Tapi kalau nggak ada bukti kayak begini, berarti 100 orang yang datang, pasti dia nggak akan mengaku. Pasti tidak akan mengaku. Begitu. Terjawab Mr. Ji, berarti apa yang disampaikan Brave betul secara umum. Hmm. Chat ini berarti faktual ya. Iya. Jangankan pidana itu, Nadiem Makarim aja masih nggak ngaku kok. Nah, betul. Oke, lanjutkan Bang Kalau Mas. begitu besok nggak jadi KGI ini kalau gitu, Bang Bob. Jadi batal nih. Batal-batal, Grand Indonesia batal kita. Bisa jadi nggak jadi datang ya. Iya, aku mau ke ini, ke Indramayu, ke PN. Sebenarnya pembahasan mau ke sini, Prof. Pembahasannya mau ke sini. Bagaimana ini, Prof? Dilanjut nggak, Prof? Jaksa? Kita itu aja. Hah? Itu ada Bang Koko, ada Bang Koko, bisa sih. Oh ya, Bang Koko. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini kasus yang Pak Oman ini menarik kalau menurut saya ya. Ya, Jadi ketika awal kasus ini bergulir, ya, ini menariknya itu ketika Pak Tony diwawancara oleh broadcast itu Bang Denny, kan gitu. ya. Nah berarti menurut saya, wah ini kuncinya di Ahmad Yani, kan begitu. Nah, jadi ketika Ahmad Yani belum atau tidak bisa tertangkap, maka ini Ririn akan jadi perdebatan di masyarakat, kan begitu. Ya. Tetapi setelah saya amati wawancara antara KDM dengan adiknya Ahmad Yani yang memalsukan KTP, disitulah saya mulai curiga. Jangan-jangan Ahmad Yani ini tidak ada loh. Nah, saya tidak menuduh bagaimana caranya dia itu katakanlah tidak ada gitu. Karena begini, ketika seseorang punya kasus, apalagi kasus ini viral, mau dia lari ke ujung dunia pun, itu pasti interaksi dengan warga sekitar gitu loh. Satu contoh, dia katanya ada di Singapura. Nah, di Singapura pun dia akan interaksi dengan orang Indonesia. Nah, sekarang kan teknologi canggih, pasti ada yang melaporkan, oh Ahmad Yani ini ada di Singapura ini. Atau kalau dia tinggal di Indonesia, oh Ahmad Yani ini ada di Papua. Pasti itu ada salah satu warga yang melaporkan. Tapi pertanyaan saya, kenapa sampai detik ini tidak ada satupun warga yang bersaksi? Nah, Abang di sini curiga nggak kira-kira ini Ahmad Yani ada ini? Kalau saya curiganya nggak ada ini Ahmad Yani ini. Jadi ini hanya alibinya Ririn. Kan begitu? Oke. Iya, coba pakai analogi yang sederhana aja. Andai kata Ahmad Yani ada untuk zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, sekelas manusia yang sudah dikenal viral wajahnya mau lari kemana itu ketahuan. Kalaupun misalnya nih, oh saya 2026 Ahmad Yani ini tinggal di Bandung, alamatnya di sini-sini, minimal ada warga yang bersaksi seperti itu. Anggaplah Ahmad Yani sekarang ngumpet gitu, tapi kan sebelumnya jejaknya itu pasti ada itu warga itu, karena Ya. sudah viral kan. Nah ini pertanyaan, sampai detik ini tidak ada satupun warga yang melaporkan keberadaan Ahmad Yani. Nah ini coba ini yang senior minta maaf nih saya, kira-kira gimana analisa menurut senior ini? Terima kasih. Oke. Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Senior nih Bang Maksi nih. Tadi sudah disebut senior Bang Maksi. Biasanya yang biasa ilmu terawang begini Mr. Ji nih, kita kurang terbatas kemampuan kita. Biasanya kan coba ambil baskom lah, taruh air. Iya, Gitu, iya, Bro. iya. Gitu, Bro. Di mana Oke. yang menyanyi, Mr. Ji? Ya, ntar saya terawang dulu ya. Oke, jadi gini, ini amanah dari Bang Maksi ini. Koko. Menurut penerawangan, bukan deh. Menurut penjelasan dari kemarin, penjelasan dari siapa Bang Tony, Ahmad Yani ada. Desember 2025 ya, Desember lagi. Nih
saya sebutnya salah, 2025 kontrakannya ada, fotonya ada, oke, fotonya ada, oke. Dari situ, tapi aku nggak bisa ini ya, karena itu kata ini, nanti biar dibuktikan di pengadilan. Tapi dibilang ada. Kemudian, logika, pihak BJB, Bank BJB, melaporkan ke Polda Jabar. Bank BJB, ini teman-teman jangan satu aja, dengerin dulu, jangan bilang bohong, acong. Ini kamu tidak ada, kamu tak kasih, kamu boleh tapping, tapi kamu nggak bisa nonton. Kamu boleh nonton tapi nggak boleh tapping karena kamu ngomong begitu. Dengerin dulu kalau ngomong nih. Dengerin dulu. Bank BJB direkturnya melaporkan Ahmad Yani ke Polda Jawa Barat. Oke. Kalau Bank BJB, sekelas BJB itu orang-orang pintar, orang-orang yang paham hukum, orang-orang yang terkait dengan kemampuan. Evan, perusahaan ini siapa namanya? Ervan, kamu tappingannya nanti ya, Evan ya. Tenang aja, dengerin aja dulu. Masuk akal apa enggak? Ini kan dari BJB nih kan. BJB melaporkan ke Polda. BJB sebelum melaporkan ke Polda itu ada namanya mungkin ya direksi bidang apalah, di bidang hukum dan semua dibicarakan di situlah di bidang-bidangnya. Oke. Kalau itu benar BJB melaporkan berarti ada manusianya. Riset lah, melalui riset, melalui penelitian, melalui analisa. Oke. Sekarang, teman-teman tak ajarin dulu. Kamu bilang bodoh kepada Bank BJB, pasti. Kamu bilang bodoh kepada Bank BJB, pasti ketika BJB melaporkan orang yang tidak ada, ya nggak? Masa sekelas BJB melaporkan yang tidak ada, oke. Nah, inilah ya, tenang aja. Wong saya itu nggak takut dengan tuh yang tapping begitu. Ketika dia sudah melaporkan itu artinya dia meminta supaya dijejaki oleh pihak kepolisian. Oke. Nah, ada atau tidak nantilah. Tenang saja dulu. Oke, yang berikutnya kemarin ya. Dia akan buka nanti di pengadilan. Karena nggak dibuka di sini. Dia akan buka di pengadilan bagaimana jejaknya Ahmad Yani. Ono pora saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi berita kemarin, ya. Gitu sih, Bang Maksi. Sudah saya jelaskan yang kemarin ya, Bang Maksi. Siap, Mr. Ji. Semoga kita berharap apa yang disampaikan oleh Bang Tony itu benar-benar akurat, benar adanya. Itu yang kita harapkan. Demikian. Oke, clear. Begitu, Wong Koko. Jadi Bang Koko kemarin itu pengacaranya Bang Tony ya. Bang Tony itu kebetulan live di sini nih. Jadi memang itu juga ada pertanyaan yang sama sih kaitannya dengan keberadaan dari si Ahmad Yani. Lalu kemudian Ahmad Yani ini sendiri sebenarnya oleh si pengacaranya Tony ini sebenarnya udah dilakukan investigasi. Hasil dari investigasi itu memang ada beberapa bukti yang memang membuktikan bahwa Ahmad Yani itu terakhir terlihat itu di tahun 2025. Cuman semalam itu nggak dibuka di sini. Bahkan bukti itu juga diperkuat dengan bukti foto dan juga ada beberapa testimoni yang memang mendukung foto itu. Potensi besok atau gimana ya bakal dibuka gitu loh, katanya ini nanti menjadi materi di persidangan aja nantinya. Dan sebenarnya dari pihaknya Tony sendiri sebenarnya udah berkoordinasi tuh dengan pihak penyidik Kasat Reskrimnya. Kapolres. Kemudian dari Kapolres ya. Iya, Kapolres. Untuk kemudian akan dilakukan penyelidikan penangkapan terhadap si
Ahmad Yani. Itu sih. Jadi memang sebenarnya begini nih. Pertanyaan Bang Koko itu sama dengan pertanyaan teman-teman lainnya. Ini Ahmad Yani ini sebenarnya fiksi apa benar-benar real gitu lah. Nah, benar real. Itu sih. Nah, cuma nanti kita tinggal Ya, tunggu aja besok nih. ya, intercept Bang Ji sedikit lagi, intercept. Nah, Nah, sekarang BJB melaporkan Ahmad Yani itu karena pihak BJB sudah diwawancari oleh KDM. Jadi seolah-olah pihak BJB itu ada melakukan kesalahan ketika ada penipuan di situ. Kenapa tidak dilaporkan polisi saat itu gitu loh? Jadi BJB merasa bersalah. Nah, makanya walaupun telat mungkin itu BJB itu melaporkan kasus yang terdahulu Ahmad Yani kan begitu. Nah, ini orangnya nggak tahu ada nggak tahu nggak yang dilaporkan kan begitu. Gitu loh Bang Ji, lanjut. Ya, itu benar, itu benar. Artinya memang itu dua case yang berbeda, tapi kan subjeknya sama. Subjeknya sama nih, kebetulan di case yang BJB itu subjeknya dia juga nih si Aman nih. Terus dalam case ini kan ada alibinya si siapa namanya, alibinya si Ririn itu kan kaitannya dengan ke apa namanya keterlibatan dari Aman Yani. Nah, berdasarkan itu makanya penyidik ini sedang melakukan investigasi juga kaitannya dengan satu laporan, yang kedua ya laporan dari pihak BJB, yang kedua informasi yang disampaikan oleh Bang Tony. Itu sebenarnya. Nah, makanya kita sama-sama menunggu nih. Kita sama-sama menunggu nih kira-kira besok nih bakal dibuka nggak sama siapa Bang Tony apa enggak. Karena begini, pernyataan Bang Tony yang memang di sosial media ya, ya, terutama juga memang yang di sini juga tuh, memang ada beberapa hal yang menurut saya tuh, kalau saya secara pribadi nih, ini cukup serius gitu loh. Dan kalau misalkan memang itu nggak bisa dibuktikan, ini kan blunder, ya kan? Blunder, bisa jadi bumerang lah tuh, bisa jadi bumerang. Pertama kaitannya dengan integritasnya si Bang Tony sendiri. Yang kedua mungkin ya penyebaran informasi bohong. Nah, dan saya mungkin berpikirnya begini, mudah-mudahan ya kita perspektifnya positif aja ya. ya, Pengacara Tony ini sebelum dia menyampaikan sesuatu, pasti dia udah apa namanya, dia Link. sudah melakukan dia by investigasi dulu. Hmm. Nah, investigasi dulu. Contohnya semacam CCTV itu. CCTV itu langsung dilakukan investigasi itu. Nah, hasil investigasi dia langsung datang tuh ke apa namanya, toko material ya. Ya, Toko material. Itu contoh-contoh seperti itu. Terus juga dia mendatangi juga ada beberapa orang yang mungkin memperkuat alibi dari si Ririn. Itu sih Bang. Makanya kita tunggu aja besok nih. oke ya Bang Koko ya, pertanyaan Anda sama persis pertanyaan saya. Jawabannya dari Tony mengatakan itu tahun 2025 ada jejaknya dan ada fotonya, videonya. Tapi dia nggak mau buka. Kalau orang nggak mau buka, masa kita buka? Ya harapan kita ya kita melihat besok, ya nggak? Ya, sepakat. Sepakat. Jadi gini, menurut masyarakat ini kunci utamanya kan Ahmad Yani. Nah, tapi menurut penegak hukum ini kuncinya ada di Ririn Ahmad Yani ini. Kan begitu. Masyarakat Iya. ini bertanya, wah ini kalau Ahmad Yani belum ditangkap berarti Ririn bisa salah, bisa tidak kan begitu. Menurut versi masyarakat pro kontranya. Tetapi menurut penegak hukum ini kuncinya Ahmad Yani ada di Ririn. Kan begitu. Ya. Nah itu makanya satu-satunya jalan harus membuktikan kalau Ahmad Yani itu ada. Tapi saya beranalisa, kalaupun ada, anggaplah saya sebagai tetangga Ahmad Yani, katakanlah Ahmad Yani ngontrak di sebelah saya. Ketika dengar ada pembunuhan 5 dan Ahmad Yani jadi tersangka, saya akan melaporkan. Takut saya juga. Bayangkan anak usia 8 bulan dicemplungin ke dalam air. Itu nanti kita harus membayangkan, kita di rumah tuh ada keluarga, ada anak, ada istri, kan begitu. Sepakat. Saya yakin saya yakin itu semua tetangga yang bertetangga dengan Ahmad Yani pasti takut kalau mendengar cerita ini, kan begitu. Itu aja mungkin host, saya turun, terima kasih, maaf kalau ada salah kata. Aman. Oke Bang, ya sama-sama Bang. Aman. Sepakat. Iya, Bang Koko. Ya. Ya, saya sepakat itu karena memang namanya disebut. Ini juga yang menjadikan booming di mana-mana. Bolehlah Bang Maksi bilang ini misteri. Iya, memang misteri karena belum terdeteksi misalnya. Tetapi ada Ahmad Yani atau tidak ada Ahmad Yani, dua terdakwa ini tetap harus
berlanjut sampai vonis. Bagaimana menurut Prof. Imran? Sorry Mr. Dita ya, Pak. Sorry, saya lagi ya. Ya, lagi gagal fokus tadi. Orang Mr. Dita. Iya, ini kasus dua terdakwa ini yang sedang disidangkan di Indramayu ini, ada aman jani ataupun tidak, kasus ini tetap harus berjalan dan mendapatkan kepastian hukum, Prof. Silakan, Prof. Ya, setuju sebenarnya. Jadi itu artinya terlalu banyak materi di luar materi perkaranya ya, banyak isu lah isu. Cuman kalau isu-isu ini memang suka banget ditangkap di luar nih, di luar di kalangan publik nih. Memang publik ini susah membedakan mana isu. Artinya isu ini kan didasarkan pada asumsi ya, kalau dia sekedar isu asumsi. Tapi kalau dia dakwaan berarti kan dia presumption tuh. Iya. Presumption. Nah, presumption berarti didasarkan pada apa? Dugaan, berarti dugaan itu harus didasarkan pada alat bukti. Memang begini. Jadi memang sekarang ini makanya kalau saya selalu mau menuju ke itu aja, ke fakta persidangan, terus dakwaan apa dan sebagainya, yang kira-kira memang itu menjadi kewajiban dari JPU untuk kemudian harus membuktikan. Yap. Terlepas dari alibinya si Ririn. Artinya kalau alibinya Ririn ini sebenarnya menjadi secondary, dia bukan merupakan primary. Yang primary itu adalah dakwaan itu sendiri. Artinya kalau misalkan dakwaan itu JPU nggak bisa membuktikan dakwaannya, berarti yang sekunder ini nggak perlu lagi itu dibuktikan tuh. Nggak perlu lagi dibuktikan. Artinya alibi dari si Ririn ini nggak perlu lagi dibuktikan. Cuma memang alibi ini juga menjadi penting untuk kemudian itu dalam konteks pendekatan self defense tadi, pembelaan diri, dia harus melakukan pembelaan terhadap dakwaan. Artinya dia harus membantah dakwaan itu dengan cara apa? Dengan cara harus tadi semacam Bang Dev bilang harus kan ada exit point-nya. Ya exit point-nya itu harus dia dengan alibi. Ya alibi itu juga harus diperkuat dengan alat bukti. Makanya besok ini sebenarnya alibi itu yang akan memperkuat alibi itu adalah dengan apa? Kesaksian dari si Prio terhadap dakwaannya si Ririn. Itu sih. Makanya kita tunggu aja besok. Oke, jadi nggak boleh nebak-nebak ya, Prof ya. Kita Iya. ya ngikutin Jadi aja. kalau hanya CCTV ngelihat 2 orang di situ, itu kan CCTV ngelihat 2 orang di situ. Sementara fakta pembunuhannya kan harus terungkap. Apa yang terjadi di rumah sana kan itu yang menjadi pokok dakwaan tuh adalah adanya pembunuhan. Jadi kalau hanya didasarkan pada CCTV berarti pembunuhan itu ya setengah meramal lah kita kan, JPU juga meramal. Iya. Itu sih. Kalau meramal tuh Bang Maksi itu, Prof. Tapi kan sudah ada BAP yang dicabut itu, Prof. Kalau BAP yang dicabut itu kan memang nggak berlaku, yang dipegangnya kan yang baru. Tapi kan yang barunya itu kan harus terbukti juga kan, harus ada kesesuaian. Kalau itu tidak ada kesesuaian, BAP yang tadi dicabut itu kan jadi pertimbangan hakim juga tetap kan. Ya, jadi begini, Bang Dev. Itu kan makanya kalau pembunuhan berencana ini kan ada antefaktum, ada faktum, ada postfaktum ya. Antefaktumnya itu kaitannya dengan pra sebelum kejadian itu. Artinya mereka harus merencanakan dulu pembunuhan itu kan. Nah, dan itu harus dibuktikan oleh JPU. Bagaimana? Karena prinsipnya kan harus ada meeting of mind ya. Ya kan? Harus ada kesepakatan, harus ada kesepahaman juga, harus ada kesepahaman, lalu kesepahaman itu terbangun dalam bentuk kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Pertama. Yang kedua, pada saat pembunuhan itu terjadi, dalam konteks mereka melaksanakan rencana tersebut, berarti pada saat pembunuhan. Nah, pembunuhan itu pun harus juga bisa dibuktikan oleh JPU. Siapa berperan apa dan siapa melakukan apa. Karena ada 5 orang nih. Ya kan? Yang meninggal, itu. ya. Kalau misalkan 5 orang, tapi yang 4 orang ini tidak tahu, yang melakukan 1. Jadi pembunuhnya tunggal, Pak. Korbannya. Iya. Korbannya. Jadi begini. Oh, korbannya banyak, tapi kan memang ada ada Ririn, ada si Prio gitu kan. Ya, ada 2. Tapi kalau pembunuhnya tunggal, berarti kan tidak perlu ada kesepakatan meeting of mind dong.
Berarti nggak bisa Nah, disebut sebagai, berarti nggak bisa digunakan apa namanya, del naming itu nggak perencanaan. masuk. Artinya bukan perencanaan tapi nggak bisa bersama-sama. Tidak Hmm. bersama-sama. Jadi ini sebenarnya Tidak bersama-sama. tunggal. Kalau dia tunggal, dakwaannya ngaco, batal demi hukum, iya kan? Iya, Karena Bang kan sudah Dev. didakwa secara bersama-sama. Oh, ini Bang dakwanya Dev, udah Bang ini Dev ya? kan pertama. pembunuhan berencana, Bang Dev. Oh, enggak, maksudnya Jadi berencana kan kalau gini, satu orang, tapi kan ini berarti bersama-sama udah dakwaannya ya berarti. Iya, makanya jadi kita begini, kan bicara dakwaan. Silakan, begini. Bro. Kalau kalau dakwaan artinya kalau misalkan dia derlembing berarti apa namanya, ada satu perbuatan tapi pelakunya jamak ya kan? Berarti dalam konteks pasal ini kan dia masih perbuatannya di tahun 2025, berarti dia masih pakai ke apa namanya KUHP yang lama ya. Berarti begini dakwaannya tuh. Dakwaannya tuh 340 Junto 55. 55-nya ini berarti pelaku jamak nih. Berarti ada dua orang kan? Iya, Dua orang kan? Ririn dan si siapa namanya? Rio. Si Prio. Ah, Artinya ketika mereka didakwa secara bersama-sama, berarti kan harus ada kesepakatan di antara mereka sebelumnya untuk melakukan pembunuhan ya. Mm-mm. Ya kan? Itu satu. Yang kedua begini, kalau misalkan hanya Prio lah yang berencana untuk melakukan pembunuhan itu, Mm-mm. dan si Ririn tidak berencana sama sekali melakukan pembunuhan itu. Si Ririn itu tahu, artinya kalaupun pada akhirnya nanti ada keterlibatan Ririn pada saat pembunuhan itu terjadi, berarti kan dakwaan 55 itu gugur, Mm. iya kan? Karena yang berencana cuma satu orang, yang satu Mm-mm. tidak berencana, sementara sudah didakwa secara bersama-sama. Mm. Itulah makanya saya dari awal itu saya bilang sebenarnya ada problematik pada dakwaan nih. Bisa jadi begini, skenario awalnya itu bukan untuk pembunuhan, tapi penganiayaan nih, katakanlah ya. Karena Mm-mm. mereka sudah mempersiapkan alat tuh, berarti ada perencanaan untuk melakukan penganiayaan, bukan Mm-mm. pembunuhan loh. Karena konteks pertanggungjawaban pidananya kan mens reanya kemana dia, Mm-mm. ya kan? Mens reanya ini ditujukan pada apa namanya killing intense ataukah hanya untuk penganiayaan. Kalau misalkan mereka berencana untuk melakukan penganiayaan, tapi kemudian pada saat di sana terjadi konfrontasi. Nah, konfrontasi itu akibatnya tuh ada satu orang yang mati. Mm. Ada satu orang yang mati. Karena tanggung udah yang lain aja disikat semua lah. Berarti kan dakwaannya nggak boleh tuh, nggak boleh 340. Harus 353 dong. Ya kan? 353 atau begini, 338 subsidiarnya 353 penganiayaan yang mengakibatkan mati. Berarti bukan pembunuhan, tapi penganiayaan yang mengakibatkan mati. Ataukah pembunuhan pun pembunuhan biasa, bukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Ini yang masalah. Makanya dari kemarin saya bilang begini, Ya. memang dalam dakwaan seperti ini itu rada-rada berbahaya kalau hanya apa namanya dakwaannya itu tunggal, itu berbahaya. Karena ketika satu unsur tidak terpenuhi, berarti kan dakwaannya gugur dong, tidak terbukti kan? Konsekuensinya para terdakwa ini harus dibebaskan. Makanya di awal itu harus didakwakan begini, dia harus dakwaan itu berlapis. Primer, subsidiar, lebih subsidiar lagi. 340, 338 atau 351. Harusnya begitu tuh. Itu. Makanya gini, memang kita ini sebenarnya masih dalam tahap meramal lah ya. Meramal. Kita lagi meramal lah. Tapi ramalan kita ini kan didasarkan pada apa? Pada fakta dan alat bukti nih, alat bukti. Jangan bilang meramal, Prof. Makanya, Prof, siap. jangan bilang meramal, analisa, Prof. Analisa. Oke, kita lagi analisa. Mungkin lebih kerennya kita lagi ngeriset lah. Riset Oke, ya. kita lagi ngeriset nih ya. Riset kita itu apa namanya? Riset yang presumption. Ya. Riset presumption. Jadi memang kalau hanya berdasar pada, memang yang suka dibilang sama teman-teman yang lain, saya juga setuju sebenarnya. Kalau hanya didasarkan pada apa namanya CCTV, berarti kan CCTV nggak bicara banyak tuh. CCTV bahkan nggak bisa menjelaskan sebenarnya pembunuhan itu apa yang terjadi pada saat orang-orang itu meninggal dan siapa pelakunya. Itu masalahnya. Karena apa? Karena ketika mereka didakwa, dakwaan itu kan harus bisa dibuktikan. Bagaimana mereka membunuh, siapa yang melakukan, kan begitu kan?
Kalau kita baca Rasul begitu kan, kalau dakwaan kan begitu kan. Nah, Ya, jadi bukan berarti karena Bang mereka ada Fran. di situ dan hanya ada dan nggak ada lagi orang lain, berarti mereka lah pasti yang melakukan pembunuhan. Itu alibi namanya. Itu alibi. Dan dakwaan itu nggak boleh didasarkan pada alibi, karena harus bisa dibuktikan. Itu sih. Siap. Bagaimana, Bang Dev? Nggak, besok kita nggak jadi GKI. Ah, ya, tapi kalau gini ya, kalau misalkan ini kan dakwaannya pembunuhan bersama-sama, lalu kemudian ternyata pembunuhnya tunggal satu orang, yang satu itu ya cuman kebetulan ada di situ dan jadi dia tidak mengetahui, tapi dia ikut setelah terjadi Frans. ada yang meninggal gitu. Nah, itu kan berarti artinya pembunuhnya misalkan tunggal, yang satu itu ya memang ada di situ gitu loh. Nah, dalam dakwaan ini apakah otomatis batal demi hukum? Ya, itu Mas, kalau kita acuannya pasal 75 KUHP baru itu sebenarnya batal demi hukum. Karena apa? Karena dakwaan tidak cermat. Itu syarat material ya. Syarat ya. material. Yang kedua begini, kalau misalkan dakwaan itu sorry, Pembunuh tunggalnya itu batal demi hukum juga? Atau salah satunya aja yang batal demi hukum? Pembunuh tunggalnya terbukti kan, walaupun tidak bersama-sama tapi terbukti untuk membunuh gitu loh. jadi begini, Bang Dev. Memang ketika pasal-pasal itu dia berkonsekuensi pada pemidanaan, pidana dan pemidanaan. Makanya apa? Ketika ada orang melakukan pembunuhan berencana, itu ancaman pidananya berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan yang diikuti atau disertai. Makanya begini, ketika ada orang didakwa dengan 340, berarti ancamannya kan hukuman mati atau minimal 20 tahun ya. Iya. Ya kan? Lalu kalau misalkan ada orang dia melakukan pembunuhan biasa, berarti maksimal ancaman pidananya itu kan 15 tahun. Konsekuensinya, orang nggak boleh dihukum atas sesuatu yang sebenarnya tidak diperbuatnya. Contohnya, kalau misalkan dia hanya membunuh, tapi pembunuhan itu tidak pernah direncanakan sebelumnya. Maka ketika orang itu didakwa dengan 340, sementara bukti persidangan menunjukkan bahwa tidak ada unsur rencana, berarti dakwaan itu kan sebenarnya apa? Dakwaan yang keliru kan? Karena dia tidak cermat. Konsekuensinya itu apa? Kalau kita merujuk pada pasal 143 sebelumnya, sekarang sudah diatur di pasal 75, itu dakwaan batal demi hukum. Itu sebenarnya. Makanya dakwaan itu benar-benar harus objektif. Karena beban pembuktiannya itu ada pada JPU. Dia harus bisa mempresentasikan dakwaannya itu berdasarkan apa? Alat bukti. Itu sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan begini, ada dua orang melakukan pembunuhan. Satu orang itu berencana, yang satunya lagi tidak. Nah, karena syarat untuk rencana itu kan harus ada meeting of mind ya. Harus ada kesepahaman dan kesepakatan kedua belah pihak, dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kan begitu kan? Nah, tapi kalau misalkan yang satunya merencanakan, yang satunya tidak merencanakan, berarti mereka nggak bisa didakwa secara bersama-sama. Konsekuensinya itu, ancaman pidananya itu harus dia berbeda-beda. Pasal yang didakwakan itu berbeda. Yang satu 340 karena dia berencana, sementara yang satu yang memang tidak berencana, dia hanya bisa didakwa dengan 338 atau 339. Itu sebenarnya sih. Gitu loh sih. Oke. Sorry. Oke, Bang ini Frans. saya dikirimi sama sahabat saya terkait dengan dakwaan. Nah, baru enak nih ada dakwaannya, Prof. Langsung saya kirim ke Prof. Emran nih. Tapi sebelum ke Prof. Emran, ini ada sahabat kita nih. Bang Fran Sinuraya. Selamat malam, Bang Fran. Malam Bang, malam Ya, semua. langsung Oke, Bang, malam Bang dibahas Frans. tuh dakwaannya seperti apa, Bang? Ya itu kan udah aku kirim tuh kan sama Bang kan, dakwaannya Kecil, kan. Bang. Abang tuh kalau ngirim ke saya jangan yang kecil-kecil begini. Iya itu dari ICPP bisa dibuka. Iya. Iya. Abang ini bikin penyakit mata ini, Bang. Sudah malam ini. Iya Oke, kan. Bang. Oke, Bang. Silakan dibaca, Bang. Tapi ya intinya tuh kan primernya 459, Ya, tigernya 458.
ada lagi yang kedua gitu kan. Jadi memang dia apa ya? Dia nggak tunggal. Aku benar dari kemarin menarik nih bang. Iya, Aku baca, silakan. aku baca dakwaannya itu kan. Nah, di dalam dakwaannya itu kan ada dikatakan mereka sudah mencetak spanduk bang. Udah mencetak spanduk yang isinya itu rumah dalam pengawasan bank. Dan itu ada barang buktinya itu. Jadi kan di SIPP itu kan kita bisa dapat informasi kan. Iya. Nah, daftar barang bukti itu ada banyak itu. Satu buah cangkul gagang kayu gitu kan. Termasuk itu yang spanduk warna merah kuning bertuliskan rumah ini dalam pengawasan bank. Di mana itu disita itu? Kalau di dalam dakwaan itu di hotel Adisaria itu mereka mencetaknya. Hah? Kaget kan? Iya, iya, informasi menarik ini sebenarnya. Iya, makanya. Makanya kan kemarin aku bilang kalau cerita yang begitu detail itu justru menimbulkan kecurigaan kita lebih dalam. Gue bilang, makanya aku kaji-kaji lagi nih bang. Hmm. Aku kaji-kaji makanya dakwaannya apa sih ini gitu kan? Makanya aku cari dari SIPP Pengadilan Negeri Indramayu. Kemudian dalam detail pencarian ketik aja di situ Ririn. Itu Oh. perkaranya klik detail. Nah, di situ kita bisa lihat ceritanya bagaimana gitu kan. Dakwaannya lah itu ya. Kemudian barang buktinya apa. Nah, itu yang aku mencengangkan itu. Jadi mereka di hotel itu di apa Adis Syariah itu ya. Iya. Di hotel itu ada berapa hari. Hmm. Nah, disitulah si Prio disuruh terdakwa untuk mencetak spanduk yang isinya rumah dalam pengawasan bank. Nah, rencana mereka itu habis dari situ mau balik lagi ke rumah itu dan mau ditempel itu. Nah, Supaya orang nggak masuk ke rumah kan kira-kira begitu. iya. Nah, Ini ternyata kalau ini mereka lagi di sana, spanduknya udah jadi, udah keburu kebongkar, ketahuan gitu. Nah, setelah itulah mereka yang lari ke Jakarta, Semarang, Surabaya dan sebagainya. Itu setelah ketahuan itu, Bang. Setelah beritanya viral, kira-kira itu dia. Kalau tidak baca ya. Ya, Makanya iya. ke barang bukti yang disita apa? Ternyata banyak ini barang bukti yang disita. Nah, kalau bisa kita banyak nih barang bukti yang disita ini kan. Iya. Oke. Kasur warna merah. Ada BH, ada BH itu apa BH itu, Bang? Hah? BH atau HB itu? Yang mana? Oh, milik korban ya? Ya kan? Hmm. Nah, termasuk sisa uang tunai senilai 2,7 juta juga nih. Sisa uang gadai gitu keterangannya di sini. Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV toko agen Briling. Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV toko bangunan 2 Berkah. Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV Hotel Adisaria Jatibarang. Ada semua kan. Ya. Satu potong kaos lengan pendek warna hitam. Satu unit merek Redmi A5 warna hitam. Banyak nih bang. Satu buah BH, kok nggak dibaca? Satu buah daster warna kuning tua. Ada semua kan. Satu helai tambang berukuran panjang warna biru. Itulah deh. Jadi gitu. Jadi coba dari SIPP lah minimal sedikit gambarannya ada di situ kan. Dan barang bukti apa aja yang udah disita. Nah, ternyata di sini memang ada udah disita dari awal CCTV-nya ini. Mister kalau bisa besok, kalau nggak apa, di-share ke saya deh, coba deh. Sudah itu. Sudah ya? Sudah itu tanpa diminta itu siap laksanakan perintah. Soalnya aku nggak bisa baca ini karena kecil-kecil tulisannya. Mana spanduknya bang? Di mana bang? Tulisan spanduk ini ku lingkarin ya. Ku lingkarin ya biar gampang. Ku perbesar dulu, ku screenshot. Iya. Jangan nyiksa orang lah bang. Kita ini matanya agak tua nih bang. Iya, ya gitu.
Bekas di lingkar nih. Hmm. Tuh, masuk. Jadi Bang Frans, besok itu ada ituan tuh, ada apa namanya? Kesaksian dari si siapa tuh? Rio ya? Prio. Prio. Ini keren ya. Kita lihat besok ya, keren ya. Iya, Prof. Kan begini kan. Kita Ah, balik ke hukum acaranya kan. Satu saksi bukan saksi kan begitu. Apakah keterangan saksi Prio besok ada berkesesuaian dengan alat bukti lain? Besok kita lihat kan begitu. Saksi yang sudah diperiksa 21 orang saksi yang sudah diperiksa. Nah, apakah besok keterangan Prio tadi ada berkesesuaian tidak dengan salah satu aja gitu kan? Besok akan dinilai. Terkait penjelasan bahwa ini kan pasti besok yang mau dijelaskan kalau Ririn kan tidak tahu apa-apa. Tapi Prio dari awal menyaksikan kan begitu kira-kira nih kan, Prof. Makanya ini unik dan menarik. Loh, kalau rubah dalam pengawasan bank, logika ya Bang Fran ya. Siapa orang yang punya konflik dengan Budi? Bang Fran, silakan. Jadi kalau kita baca di dakwaan itu, Bang, itu bisa dilihat dalam rangkaian ceritanya bahwa mereka sedang posisinya itu sedang di hotel Adisaria itu kan. Nah, dia si terdakwa dalam hal ini Ririn menyuruh saksi Prio mengambil uang ke Briling 10 juta rupiah dan menempas spanduk. Nah, jadi itu posisi mereka dalam membuat spanduk itu posisi sudah terbunuh dan sedang dalam posisi di hotel. Jadi kalau dalam rangkaian keterangan atau dakwaan ini itu supaya orang nanti tidak ada yang berani masuk. Jadi ditempel itu di rumah supaya orang sekitar tadi melihat itu rumah kosong yang sedang dalam pengawasan bank dan tidak ada yang masuk, dan maksud tujuannya tadi supaya mayat di dalam tadi tidak ketahuan kan begitu. Oke. Kita tanya ini, kalau memang Ririn tidak tahu apa-apa sama Prio segala macam, nah ini kok bisa ada ide ini gitu kan? Iya. Kok bisa ada ide ini? Dan di daftar barang bukti spanduk itu ada gitu loh, bukan hanya narasi. Oke, yang saya maksudkan begini. Jika benar ya Bang, jika benar Ririn ini sebagai pelakunya, kemudian rumah itu ada tulisannya dikuasai oleh bank. Dalam pengawasan bank. Dalam pengawasan bank itu korelasinya gimana Bang? Kalau apa tujuannya Riri hanya itu aja? Ririn. Ya, Untuk menguasai harta begitu. Kalau itu mungkin lebih lanjut gini, setelah dibunuh nih ya, kalau dari dakwaan ya kita baca ya, uang Saroni ada uang tunai 10 juta di tas selempang Saroni merek Eiger, nah itu juga jadi barang bukti. Terus uang 2,5 juta rupiah dari kamar Uis, handphone 3 unit handphone. Nah itu kan kalau kita bicara peristiwa hukumnya kan kurang lebih harta benda korban lah kita bilang ya. Nah, harta benda korban itu udah diambil sama katakanlah pelaku gitu ya. Kemudian mobil pickup itu dalam WA-nya ini maksud awalnya itu suruh Evan untuk menjual. Tapi kata Evan kalau dijual nggak secepat itu laku, gade aja, ya udah tertera. Terus terdakwa tadi memarkirkan mobil di depan rumah dengan kunci kontak di dashboard. Kemudian WA ke si Evan supaya mobil tinggal ambil aja itu. Mobil sudah diparkir depan rumah, kunci sudah ada di situ, tinggal ambil aja. Nah diambil sama si Evan, dijemput sama si Evan tadi kan. Akhirnya dikirimlah uang hasil dari 14 juta. Nah dalam proses itu mereka lagi di apa ya tadi? Adis Syariah itu ya, Jati Barang. Nah di Jati Barang itulah ada 2 kali penarikan uang, sekali 17 juta,
kedua 10 juta, itulah 10 juta dari itu bersamaan dengan mereka cetak spanduk, Prio cetak spanduk yang isi dalam pengawasan mereka. Kalau di dakwaan tadi ini maksud dan tujuannya mau ditempel di rumah tadi supaya rumah dalam keadaan kosong dan orang tidak berani masuk. Oke. Oke, ini versi dakwaan jaksa. Berarti jaksa silakan dibuktikan kan ini kan? Benar. Tadi maksud saya itu andai-andai saya itu pelaku tunggal, artinya bukan Ririn, bukannya Prio, tapi justru malah Ririn. Karena dari kesaksian dari Prio itu, ia datang ke rumah korban itu, situasi pembunuhan sudah terjadi. Dan dia bilang bukan si Ririn. Ya artinya kalau sudah terjadi bukan si Ririn pembunuhnya, karena dia nggak ngelihat apa-apa kan. Gitu. Iya, tapi ditemukan di kamarnya terkait dengan rumah dalam pengawasan bank itu loh, Bang Dep. Silakan Prof. Imran. Iya. Berarti besok kita ke itu jadi. Kita sepakat. Oke. Iya, jadi Oke. artinya iya, besok tinggal kita observasi dulu tuh apa namanya dakwaannya kan. Memang begini, masalahnya kita ini kan hanya berangkat dari apa namanya isu yang berkembang ya, mungkin dari VT dan sebagainya. Memang kita thank you banget nih karena memang apa namanya sudah ada itunya kan, tinggal kita baca aja. Memang nanti tinggal dibuktikan aja. Karena memang kan ada dua nih ya, dua hal lah. Memang kayak dua hal tuh begini. Satu versi dakwaan yang memang diperoleh dari hasil Polisi. hasil penyidikan. Yang kedua itu sementara yang berseberangan ini kan ada isu yang dikembangkan oleh si Ririn ini. Ini saya katakan isu nih, iya, untuk kemudian membantahlah dakwaan itu. Yang kemudian menjadi alibi oleh dia dan diperkuat dengan apa namanya keterangan dari si Prio ya, bahwa memang si Ririn ini tidak terlibat. Bahwa adapun keterlibatan dari si Prio ini sendiri kan sebenarnya pada saat melakukan pemakaman ya atau penguburan itulah. Iya. Jadi itu sesuatu yang normal sih. Kalau JPU memang harus menuntut, artinya dia harus bisa membuktikan. Dalam konteks dia mendakwa, berarti kan dia harus membuktikan dakwaannya. Sementara yang dari pihak seberang kan dia harus melakukan self defense. Dia harus membantah dakwaan itu. Maka memang sangat mungkin bahwa isu yang dikembangkan itu bisa benar, bisa juga nggak benar nih. Ya kan? Karena memang kita ini diperhadapkan dengan, kalau lawyer kan begitu ya, Bang Frans ya. Kalau kita kan biasanya ngelihat dari dua sisi kan, bahwa dua-duanya itu kalau kita ikutin presiden berarti dua-duanya itu memang berpotensi bahwa penyidik melakukan unprocedural, sementara ada potensi lain bahwa alibi itu merupakan sesuatu yang hanya direkayasa, ya kan? Tinggal nanti masing-masing pihak itu mempresentasikan tuh. Memang yang menjadi primer sekali, yang menjadi penting sekali dalam perkara ini adalah apa? JPU harus mampu membuktikan, artinya mempresentasikan dakwaannya itu berdasarkan indikator alat bukti tadi. Sementara kalau dari pihaknya si Ririn, ya dia juga harus bisa membuktikan alibinya dia. Dia bisa membuktikan alibinya dia itu didasarkan pada apa? Keterangan dari si Prio. Apakah Prio ini masih konsisten untuk kemudian menyatakan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya? Itu menjadi pertimbangan tersendiri. Tapi yang menjadi penting bahwa pihak JPU harus membuktikan dakwaan dia. Kalau misalkan JPU nggak bisa untuk membuktikan dakwaannya, berarti alibinya Ririn itu sudah menjadi nggak penting. Itu sebenarnya. Sebaliknya, kalau misalkan JPU mampu mempresentasikan dakwaannya, berarti alibinya Ririn itu menjadi sia-sia. Iya. Kira-kira begitu sih. Jadi tinggal kita tapi bagus lah. Ini kan menjadi kita jadi interaktif ya. Jadi diskursus publik ya, kita jadi diskusi dan sebagainya. Menurut saya sih begitu. Oke, kira-kira begitu. Saya mohon izin ini Bang Frans. Mohon maaf, Bang Frans selalu udah last minute sih. Saya izin duluan ya. Langsung ditutup, Prof. Prof, ditutup dulu, Prof. Ya itu kayaknya tadi udah closing tuh. Ya udah sampai ketemu besok semuanya. Bang Dev, kita di GI besok. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman ya. Tapi saya masih lanjut ini teman-teman. Karena
ini ada dakwaan, jadi kan ada dakwaan, jadi kita juga kan harus bahas. Nah, yang membawa dakwaan siapa? Bang Fran, silakan Bang Fran disampaikan Bang Fran mengenai dakwaan ini Bang Fran. Ya Bang Mister Ji, jadi kan kayak kemarin aku bilang memang aku penasaran sekali dengan perkara ini. Ya, YouTube-nya Deddy Sumargo dua belah pihak tuh mulai dari detik 0 sampai habis tuh aku tonton. Sampai ini aku gaji ke SIPP pengen ngeliat dakwaannya apa. Tadi aku baca itu. Jadi aku baru selesai baca dakwaan tadi nih kan. ya, Jelas nih Bang Mister Ji. Kirimlah ke WA tuh kan. Dakwaan karena ya, kita kan kemarin kayak apa ya? Membahasnya ini kan berdasarkan video cerita. beredar gitu kan. Ya, Beredar. Makanya kita baca termasuk ada 20 saksi yang sudah diperiksa, termasuk barang buktinya apa aja gitu kan. Nah, di sini memang kalau dari ceritanya memang ya namanya versi jaksa ya. Versi jaksa pasti harus mengena. misalnya pasti kena nih kan orang si Ririn sama si Prio ini kan begitu. Ya, Jadi kan kalau dari cerita dakwaan ini kan begitu ketahuan sudah viral pembunuhan. Di situ baru orang ini mulai pindah-pindah. oke Bang. Katakanlah ini sesuai dakwaan ini benar Bang. Ini menurut analisa praktisi hukum lah. Katakanlah ini benar Bang. Ya, 2 orang ini pelakunya. Karena ini akan saya bahas mungkin besok ya. Katakanlah ini pelakunya 2 orang. Secara logika Bang, di malam jam berapa tadi itu mulai pembunuhan tuh Bang? Jam segitu dengan membunuh 5 orang itu Bang. mm-mm. 2 orang itu gimana Bang? Nah kalau dari cerita dakwaan ini bergantian ini. Jadi bukan Ririn yang menyuruh Prio yang mengeksekusi. Ada dia yang pertama Prio dulu menghantam kepala Budi. Setelah dihantam, Prio ngasih palu tadi ke Ririn. Terus Ririn juga menghantam. Berarti kan sama-sama ini. Oke. Oh bagus ini supaya nggak lepas dua-duanya ya. Kalau dari dakwaan ya. Ah, Gantian ini mengumpulnya. ya terus setelah Budi, Sahroni Haji Sahroni. ya lagi mendengarkan pengajian di sini kalau ceritanya dari handphone. Posisi membelakangi pintu kamar. Pertama masuklah si Ririn. Si Ririn menghantam sekali. Baru gantian lagi ke si Prio. Kasih palunya. Prio menghantam 2 kali. Lah, ini motifnya maling ini Bang kalau begini Bang. Ya, kalau itu dari di awal cerita ini berawal terdakwa Ririn alias Irin memiliki hubungan kerjasama pemberian minyak goreng dengan korban Budi Awaludin dan menjanjikan modal terdakwa akan dikembalikan. Kan itu dia cerita awalnya ini. Modal Nah, berapa itu Bang? ini nggak disebutkan. Lah, Akan mendapat keuntungan, namun korban Budi Awaludin tidak menepati janjinya sehingga terdakwa menyimpan rasa dendam kepada korban Budi Awaludin. Itu kan di kalimat awal. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 sekitar pukul 13 WIB terdakwa merencanakan untuk merampas nyawa korban. oh itu memang versi dakwaan tuh langsung pada merampas ini. Dan mengajak saksi Prio. Hmm, Nah, jadi Prio diajak. Nah, itulah dia kan, Bang. Oke. Besok lah lebih tuntas lagi semua. Oke.